Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, hadirin sekalian jamaah Masjid Al-Husna rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya yang hadir di majelis ini dan begitu juga dengan saudara-saudara kita sesama muslim, saudara seiman dimanapun mereka berada. Karena kita dan mereka sekarang sedang berada di dalam keadaan, di dalam suasana yang sangat berat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya mengirimkan ujian demi ujian kepada kita. Bagi orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, ditimpa musibah itu adalah kenikmatan. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Jamaah, Masya Allah. Ini jangan-jangan karena pakai masker ini, nggak ada suaranya. Iya, kenikmatan atau bukan? Ujian kenikmatan atau bukan? Kenikmatan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menetapkan, telah membuat keputusan jika Allah mencintai sebuah kaum, seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti timpakan ujian. Hadis yang sering kita dengar, tapi jarang kita syukuri. Soalnya kita mah kalau kena ujian, yang pertama kali keluar dari mulut kita pasti keluhan. Betul tidak jemaah? Iya, mengeluh. Normal Ustadz, mohon normal. Tapi kita lupa bahwasanya ujian yang Allah timpakan itu karena Allah cinta kepada kita. Sekaligus Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan kita atas dosa-dosa yang dilakukan atau yang banyak terjadi. Di dalam surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ayat yang ke-30, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas," kata Allah. Muncul kerusakan ya di bumi, di lautan, semuanya karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Apa tujuan Allah membiarkan kerusakan itu terjadi? Padahal Allah bisa mencegah. Betul tidak jemaah? Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin. Kemudian Allah mengucapkan di dalam Al-Quran, mengatakan dalam ayat yang sama, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan akibat dari dosa yang mereka lakukan. Ini akibatnya. Jadi kalau ada yang ngeluh, misalkan sekarang musim apa? Pandemi ya. Udah bukan musim buah lagi sekarang, musim pandemi. Ya, musim pandemi, ketika pandemi menimpa, Allah ingin kita merasakan ini akibat dari dosa yang dilakukan oleh kita.
dan saudara-saudara kita. Makanya kalau lihat maksiat itu jamaah, kata para ulama, jangan diam. Jangan diam. Kalau lihat dosa dilakukan itu jangan menahan mulut, jangan menahan tangan, cegah. Agar Allah kemudian tidak membiarkan kerusakan, azab, ujian datang, agar kita menyesali perbuatan kita. Tapi pertanyaannya, pandemi udah berapa bulan nih jemaah? Jemaah? Wah, dihitung 1, 2. Panjang, bukan 8 bulan. Sudah sadar belum hamba-hamba Allah? Cik, bapak-bapak, sadar belum? Pak, masjid tambah penuh atau tambah kosong? Kosong. Pasar tambah penuh atau tidak? Kosong juga, cek sah penuh. Sama kosong. Sebagian pasar aja. Maksiat tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak. Berarti nggak sadar. Allah Subhanahu wa taala kemudian juga mengatakan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali lagi kepada ketaatan kepada Allah. Tapi tidak, namanya juga manusia. Ya, manusia mah kadang sadar, kadang apa jemaah? Hah? Lupa atau ngahaja? Manusia itu lupa melakukan dosa atau sengaja melakukan dosa? Sengaja melakukan dosa dan lupa bahwasanya setiap dosa, waalaikumsalam gitu. Setiap dosa akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukuman yang paling terasa sekarang apa jemaah? Ini yang sesuai dengan judul. Susahnya pekerjaan, Masya Allah. Ya. Susahnya rizki. Ya, cik, saya mau tanya. Rizki yang kita dapatkan yang diberikan oleh Allah, itu ada berapa macam? Yang namanya rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang bisa jawab dapat hadiah. Ini alhamdulillah panitianya bager, Masya Allah. Hadiahnya banyak, Masya Allah. Silahkan yang bisa jawab dapat hadiah. Silahkan Pak. 3 apa saja Pak? Rizki ada berapa macam yang diberikan oleh Allah? Nah, betul. Ya, yang dibusukkan jadi kotoran, betul. Betul. Jadi usang, betul. Yang ketiga, Masya Allah. Dan itu yang bertahan, yang tetap ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dik, ke sini. Masya Allah, jazakumullah khairan. Dengan kata lain, kalau kata para ulama, 3 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Ini dari hadis jawaban Bapak. Ya, anak Adam itu biasanya cuma mengatakan mali, mali. Ya, hartaku, hartaku. Ya, kalau lihat motor 1 di rumah, pengen apa? Nambah motor atau nambah mobil? Motor lagi, alhamdulillah. Ya, keinginannya nggak terlalu jauh. Ya, atau mungkin nambah mobil. Sudah ada tanah 1, pengen tanah yang lain dan seterusnya. Mali. Padahal kata Rasulullah SAW, bukankah anak Adam itu hanya mendapatkan rizki berupa makanan yang dia makan, fa'afnait, kemudian jadi kotoran, hilang. Bukankah rizki Allah Subhanahu wa taala, harta yang diberikan oleh Allah itu cuma pakaian? Dipakai berapa tahun, Pak? Bu, Pak? Baju dipakai berapa tahun? Bu, Pak? Seminggu? Oh, Masya Allah, seminggu udah ganti lagi. Oh, 2 tahun bolong, kaburu bolong. Saya mah alhamdulillah 15 tahun masih ada bajunya di rumah. Tapi udah usang, makin lama makin hoream pakainya. Ya, selesai, udah. Atau yang ketiga, sodako. Yang diberikan di jalan Allah, ini yang akan bertahan. Oleh karenanya kata para ulama, 3 perkara ini sebetulnya 2 macam rizki. Yang pertama, itu rizki badan. Makan, pakaian, rumah, kendaraan. Rizki badan. Yang kedua, rizki agama. Amalan yang memuliakan seseorang di hadapan Allah, yaitu sedekah. Nah, pertanyaannya sekarang di masa pandemi, mana yang hilang? Mana yang hilang? Coba, yang di PHK, yang bangkrut, yang mungkin asetnya diambil orang dan nggak bisa bayar, dan seterusnya, mana yang hilang? Rizki badan atau rizki agama? Mana yang hilang jemaah? Rizki badan. Pertanyaan saya berikutnya, rizki badan ini habis sampai kita nggak bisa makan?
Baik, saya mau tanya, di antara hadirin bapak-bapak lah yang kelihatan sama saya ini, ada yang pernah nggak makan 3 bulan nggak makan? Nggak ada. Makannya cuman minum air putih. Atau mungkin kalau di sini mungkin ya, wallahu alam. Hui misalkan, hui aja 3 bulan, nggak makan yang lain, nggak makan beras. Ada? Nabi Muhammad 2 bulan kurma air. 2 bulan nggak makan apa-apa kecuali kurma, minumnya air putih. 2 bulan kata Ibunda Aisyah. Kompor di rumah kami tidak menyala. 2 bulan full. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah seperti kita. Oh mungkin ada yang bilang itu mah Rasul Ustaz. Istri-istrinya. Gak ada yang kemudian mengajukan cerai ke pengadilan agama. Gak ada. Kalau sekarang di kita baru gak bisa makan sebulan, pengadilan agama. Cerai. Tidak menafkahi. Tidak. Karena bagi Rasul SAW, bagi orang-orang yang beriman, seseorang itu memiliki dunia dan seisinya ketika apa? Siapa yang tahu? Hah? Qabla subuh? 2 rakaat. Jawabannya itu benar, tapi bukan itu yang saya maksud. Ada hadis lain. Wallah. Seseorang menempati badannya sehat, lalu punya makanan untuk hari itu, Satu lagi. dia merasa aman. Aman dari apa? Dari tagihan. Betul, masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man asbaha ya aminan fi sirbihi. Barang siapa yang bangun di pagi hari itu dia aman di rumahnya. Ya. Kemudian indahu quta yaumihi au qutu yaumihi, dia punya makanan di hari itu. Hari itu saja. Ya. Jadi bukan makan besok, bukan, makan hari itu saja. Satu lagi apa? Aman sahihan fi jasadihi. Dia sehat tubuhnya. Enggak sakit. Ya. Bapak-bapak kita kalau sakit biasanya sakit apa? Penyakit bapak-bapak biasanya apa? Encok. Eta mah berhubung sareng Yuswa apa encok, asam urat gitu ya. Tapi secara umum masih bisa beraktivitas, masih hidup, nggak masuk rumah sakit, nggak minum obat terus menerus nggak, kambuh paling gitu ya, kadang-kadang datang sakit kepala, yang sering mah eta, sama sakit gigi, masya Allah. Tapi kalau ternyata sehat nggak ada apa-apa, kata Rasulullah SAW, perhatikan kalimat Rasul, faqad hizat lahu dunya wa ma fiha. Maka dia telah diberikan dunia dan seluruh isinya. Artinya orang yang punya dunia pada hari itu, orang yang seperti itu, aman, nggak lapar bisa makan, anak istri bisa makan, kemudian sehat. Makanya nggak ada yang protes sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud itu kerjanya sehari makan. Jadi cari nafkah hari ini, selesai habis dimakan keluarganya, besok cari lagi. Berarti yang beda antara mereka dengan kita sekarang apa jamaah? Ini. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim kata Rasulullah, qad aflah, orang yang beruntung, betul-betul beruntung. Itu adalah man aslama, ya, orang yang Islam, wa ruziqa kafafan, kemudian dikasih rizki secukupnya oleh Allah. Bukan berlebihan, secukupnya, cukup. Gak pernah kelaparan. Pas-pasan memang, pas-pasan. 3 hari habis, tapi cukup. Kemudian yang terpenting kata Rasul, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Allah jadikan dia qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Seberapa banyak atau sesedikit apapun. Cukup. Tapi banyak di antara kita kemudian yang mengeluh, Allah teh menghentikan rizki saya. Jamaah, air rizki kita teh pasti berhenti atau tidak? Jamaah, oh pasti, masya Allah. Kapan?
ketika meninggal. Kata siapa? Saya minum dulu jemaah. Masya Allah. Masya Allah kayak air esnya. Masya Allah. Kata siapa jemaah? Kata siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin? Insya Allah. Sebutkan dalilnya. Antum bertanggung jawab. Nah, dalam Sahihul Jami' disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Ruhal Kudus, kata Rasulullah Sallallahu. Sesungguhnya Ruhal Kudus, yakni Jibril, nafatha fi raw'i. Jibril itu mewahyukan, artinya membawa wahyu Allah ke dalam hatiku. Ngasih tahu Rasulullah SAW. Ya, anna nafsan, bahwasanya setiap jiwa lan tamuta, tidak akan pernah mati. Setiap dari kita nggak akan mati. Hatta tastakmila ajalaha. Ya. Sampai ajalnya sempurna, wa tastau'iba rizqaha. Dan sampai rizkinya sempurna, selesai di dunia ini. Makanya jangan pernah bilang rizki saya habis. Jangan. Artinya kalau kita mengatakan itu, kita sedang berharap apa? Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dah Ustadz, saya nggak punya penghasilan. Sudah 3 bulan saya nggak punya apa-apa. Nggak ada penghasilan. Nah, masih hidup jemaah? Jemaah? Setiap hari makan nggak? Dari mana? Jemaah? Ya jemaah. Oh, dari Allah, Masya Allah. Tiba-tiba turun dari langit? Enggak, dari mana? Dicari. Memang nggak ada pekerjaan, tapi kucuruk-kucuruk datang ke rumah saudara, pulang bawa apa? Beras. Iya jamaah. Loh, silaturahim itu ikhtiar mendatangkan rizki. Betul tidak jemaah? Iya. Salah satu cara meluaskan rizki apa? Sambung silaturahmi. Itu rizki Allah atau bukan? Jibril kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, fa'ajmilu fit talab. Jika kalian sadar bahwasanya rizki tidak akan habis, maka ajmilu fit talab. Berbuatlah yang terbaik di dalam mencari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sibuk mikirin jumlah, kapan, dari mana, susah atau gampang. Jangan. Dan itu mah bukan urusan kita. Urusan siapa? Urusan Allah. Ya. Cik bapak-bapak yang rizkinya sudah sempurna siapa? Cung. Nggak akan ada yang mau. Ada maut itu berarti. Ya. Siapa yang masih rizkinya tetap ada berjalan setiap hari datang? Kita semua. Saya rizkinya ini jamaah. Ini. Hadirin nggak dapat. Iya. Siapa yang bisa mengambil ini dari tangan saya? Wallahi 1 tetes pun nggak ada yang bisa ngambil. Nggak ada. Karena Allah tetapkan ini untuk saya, bukan untuk yang lain. Cik atau pas nyari rizki teh gitu cara berpikirnya. Itu panennya sukses, mungkin di sini panen ya. Panen sukses banyak, kita sedikit. Yang banyak itu nggak bisa ngambil yang sedikit yang punya kita, nggak akan pernah bisa. Sebaliknya juga begitu. Kecuali Allah yang mentakdirkan, betul tidak? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ini untuk anak. Bismillah. Sebelahnya susu. Demi Allah, Anda nggak pernah mimpi minum susu Pangalengan asli hari ini. Demi Allah. Tapi ternyata Allah tetapkan Anda minum susu. Bismillah. Masya Allah. Ya Rabb, ya Rabb. Begitulah Allah menetapkan rizki kita. Saya kembung, hadirin enggak. Saya minum air dari tadi. Hadirin enggak. Rizki Allah fa'ajmilu bittalab. Kata Rasulullah SAW. Ini yang diwahyukan oleh Jibril.
Kemudian kalimat berikutnya ini yang penting untuk kita saat ini. Untuk orang-orang yang merasa rizkinya dihentikan oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, la yahmilanna ahadukum istibta'ar rizki an yatlubahu bima'siyah. Jangan gara-gara rizkinya seret, susah, datangnya nggak mudah, itu membuat kalian mencarinya dengan cara yang haram. Mana yang lebih gampang jemaah? Halal atau haram? Saya ulangi sekali lagi. Halal atau haram? Mana yang lebih mudah? Yang halal? Yakin? Kenapa orang mencari yang haram? Ini nggak logis ya mah, tidak logis. Ya, orang itu sekarang berlomba-lomba cari yang haram. Kalau antum bilang yang halal gampang, kenapa mereka cari yang haram? Karena mereka tidak beriman kepada Allah sebagai Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Mereka nggak yakin Rabbnya itu maha pemberi rizki yang menjamin rizki mereka. Kata Rasul juga, jangan gara-gara seret carinya pakai cara yang haram. Terus kata Rasul, fa innallaha la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Seseorang dari hamba Allah itu tidak akan bisa mendapatkan apa yang di sisi Allah kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lapar jemaah, ya, cari rezeki halal atau haram? Halal, karena lebih gampang. Betul jemaah? Nah, udah mulai berubah jawabannya. Tadi mau yakin deh halal. Sekarang oke, halal haram. Kalau kita dihadapkan kepada pilihan antara halal haram, ini kita butuh pilih yang mana? Yang halal. Dengan cara itu antum mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dari rizki dan kemudahan-kemudahan yang lainnya. Saya ingin sebutkan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid. Beliau menggambarkan bagaimana rizki dan ajal, status rizki dan ajal bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, kata beliau, jamaah rahmatillah Allah, innar rizqa wal ajal qarinani madmunan. Rizik maksudnya rezeki dan ajal itu dua qarin, artinya dua sosok yang tidak akan terpisahkan. Madmunan, dan keduanya dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Dijamin pasti. Mati pasti, rizki pasti. Kata beliau, famadamal ajalu baqiyan kana rizqu atiyan. Selama ajalnya belum datang, maka rizki pasti apa? Pasti datang. Nah, pertanyaannya sekarang jemaah. Rizki itu datang sesuai ikhtiar kita atau tidak? Jemaah? Tidak. Yang bilang tidak, sebutkan. Enggak. Ya. Kenapa tidak? Hasil. Berarti usaha tidak menentukan? Betul? Jemaah? Setuju semuanya? Pak Wani setuju? Masya Allah. Kenapa tidak menentukan hasil? Karena semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari kita merasakan itu. Ya, jemaah. Anda meras susu ini tidak? Oh, enggak. Ini datangnya melalui apa, jemaah? Hanya panitia yang tahu. Dan nama tak apal. Padahal Anda tidak berikhtiar untuk ini. Enggak. Meres enggak, lihat sapinya aja enggak. Lihat yang nyicikennya aja enggak. Tahu-tahu datang ada isinya. Datangnya tiba-tiba tidak? Gaib datang tiba-tiba ada di sini. Oleh karenanya orang yang beriman kepada Allah itu tidak akan pernah berpikir tentang datangnya rezeki, enggak. Yang mereka pikirkan hanya mencari. Ya, tugas kita hanya apa? Mencari.
Nah, kemudian Ibnul Qayyim itu menggambarkan kepada kita, dulu waktu kita bayi, kata beliau, makannya lewat apa? Oh, ASI. Enggak, waktu di dalam perut, maksudnya waktu janin. Plasenta. Plasenta teh apa bahasa Indonesianya? Tali ari-ari. Ya. Lewat mulut, lewat perut. Masya Allah. Warak? Iya, warak. Udah. Membesar atau tidak? Kata Ibnul Qayyim, dilahirkan, putus rizkinya atau tidak? Dari perut tadinya, kemudian makan dari mana? Dari mulut. Kata beliau, ada dua kenikmatan yang didapatkan oleh seorang yang baru dilahirkan di dunia, baru dilahirkan. Ya. Kenikmatan yang pertama apa? Susu ibunya, saighan lisyaribin, yang mengenyangkan, yang menyenangkan bagi yang meminumnya, bagi bayi. Kalau sudah dapat air susu ibunya, selesai. Dunia mau ada perang atau apa, dia tenang. Yang penting apa? Sudah disusui. Beres masalahnya. Kemudian besar sedikit, kata beliau, ditambah lagi kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Berupa makanan dari hewan. Makanan dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian minuman dari air. Kemudian masih bisa minum susu. Dan ini berlangsung sampai meninggal, kata Ibnu Qayyim. Betul nggak, Jam? Apalagi di Pangalengan. Minuman susu itu minuman wajib bukan? Oh bukan katanya. Oh saya baru tahu kalau itu. Ya, nu penting mah minum susu lah gitu ya. Sampai meninggal minum susu. Kemudian meninggal, kata Ibnu Qayyim. Beliau bertanya lagi, selesai rizkinya atau tidak? Coba saya mau tanya, kalau sudah meninggal selesai rizkinya atau tidak? Siapa yang bilang tidak? Bapak, Masya Allah, silakan Pak. Dapat hadiah nih Pak. Alasannya apa? Masya Allah, mumtaz, luar biasa. Dapat hadiah, foto. Ya, Masya Allah, sama-sama Pak. Meskipun bukan itu yang saya maksud, tapi betul ya. Dan ini maksud Ibnu Qayyim bukan itu. Fa'ammas sa'id, kata beliau, orang yang bahagia di dunia, maksudnya orang yang hidupnya beriman dan beramal saleh. Fayuftahu lahu abwabal jannati tsamaniyah. Maka akan dibukakan oleh Allah 8 pintu surga. Fayurzaqu fiha kaifa sya. Akan diberikan rizki di dalamnya oleh Allah sesuka Allah. Maka rizki kita tidak selesai. Tapi bagi orang-orang yang bahagia di dunia, yang tahu bagaimana cara mencari keridhaan Allah di dunia, rizkinya nggak selesai. Karena yang masuk neraka rizkinya selesai jemaah? Selesai sudah, nggak ada kenikmatan, nggak ada yang bisa menyenangkan badannya, nggak ada, nggak ada yang bisa menenangkan hatinya, nggak ada. Tapi ahlul jannah rizkinya tidak berhenti. Tapi itu bagi siapa jemaah? Bagi orang-orang yang di dunia mereka tidak gagal di dalam mencari rizki Allah dengan cara yang benar. Nah, jamaah yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa ya? Banyak dari kita itu selalu merasa rizki itu kurang. Betul tidak jamaah? Ya jamaah. Betul. Siapa yang bilang betul? Jamaah. Jamaah. Apa? Nafsu. Oh, Masya Allah. Nafsu apa Pak Wandi? Syahwat. Maksudnya syahwat terhadap dunia. Terus pengennya atau dengan kata lain serak. Itu penyebab pertama, serakah. Makanya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi kata Rasulullah SAW, "Ma dhi'bani ja'ian bi ursila ala ghanamin ya bi afsada min hirsil mar'i ala malihi wasyarafi lidinihi." Tidak ada dua serigala yang jika dilepas, diperumpamakan oleh Rasulullah SAW, dilepas kepada kawanan domba,
Ini serigala lapar. Ya, jika dilepas ke kawanan domba, ini kira-kira dombanya mati tidak? Hah? Rusak, mati, cacat, digigit. Itu nggak ada apa-apanya kata Rasul. Dibandingkan hirsul mar' alal mal. Semangat orang terhadap harta, semangat. Setiap hari yang dicari apa? Cuan. Cuan itu apa? Uang. Uang itu fulus. Masya Allah, kalau fulus tahu semuanya. Mafi fulus, ada istilahnya. Mafi fulus, mamfus. Iya, mafi fulus, mamfus. Itu kata orang yang cinta dunia. Orang tua kita, kakek-kakek kita di zaman Jepang, zaman Belanda, mereka cuma makan nasi sekeluarga 10 orang kasih garam hidup. Ininya cerdas semuanya. Jadi profesor, jadi jenderal, jadi apa? Makannya cuma garam. Singkong, ubi. Gak ada yang lain makannya. Mereka qanaah. Cukup. Kalau kita serakah ya. Kemudian perkara yang kedua yang paling merusak itu apa? Gila kekuasaan. Itu merusak agama seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali harus dibuang apa jemaah? Keserakahan terhadap dunia. Anak Adam itu kata Rasulullah SAW kalau dikasih 1 gunung emas, minta apa? Gunung yang kedua. Kalau sudah dapat 2, 3. Kalau sudah dikasih istri 1, oh cukup, alhamdulillah. Taib. Perkara yang kedua yang membuat kita selalu merasa rezeki itu sedikit. Kenapa pas-pasan? Kenapa kok kurang? Ini serba kurang. Karena jahil kepada ilmu agama. Gak sadar rezeki Allah itu banyak. Gak sadar bahwasanya kita itu manusia paling beruntung di antara hamba-hamba Allah yang lain. Seperti yang saya bilang tadi, di antara kita nggak ada yang pernah kelaparan. Pagi hari makannya nasi kuning, siang hari nasi padang, malam hari nasi kebuli. Iya, masya Allah. Ya, sekarang antum bisa beli nasi kebuli sampai ke Pangalengan, bisa tidak? Bisa. Pakai apa? Oh, pakai online, masya Allah. Di zaman Nabi nggak ada, di zaman para sahabat tidak ada. Masih nggak bersyukur juga. La haula wala quwata illa billah. Yang membuat kemudian harta itu terasa sedikit. Makanya ketika berbicara tentang Korun itu orang mana? Orang Mesir, alhamdulillah. Ya. Itu keturunan siapa? Atau maksud saya umatnya siapa? Saya kasih pilihan, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak. Yang mana yang benar? Nabi Ibrahim? Salah, yang benar Nabi Musa alaihissalam. Taib. Ketika keluar pakai baju bagus, ya, pakai baju bagus, perhiasan. Orang-orang yang menginginkan dunia kata Allah dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-79 80. Kata Allah Subhanahu wa taala. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Ketika lihat Qarun, keren, luar biasa. Perkataan mereka, orang-orang yang pengen dunia, andaikan kami dapat yang sama seperti yang diberikan Allah kepada Qarun. Ya, itu sering keluar dari mulut kita, dia, sering. Kata Allah apa? Itu orang yang cinta dunia, yang pengennya dunia. Maka lihat apa kata Allah dalam ayat berikutnya. Wa qala alladziina utul ilm. Dan berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, wailakum, celaka kalian. Kalau kalian berpikir yang diberikan Allah sama Qarun itu kenikmatan dari Allah yang memuliakan Qarun, celaka. Ya, orang dikasih kekayaan itu diuji atau dimuliakan? Jemaah, diuji oleh apa? Harta kekayaan. Supaya apa? Ujian untuk menggoyahkan apa dari Allah Subhanahu wa taala? Yang ada di sini. Orang kaya itu bawaannya pengen apa? Ya, Mah. Coba, siapa yang tahu? Orang kaya itu bawaannya pengen apa? Pamer. Hah? Berkuasa. Atau dengan kata lain semuanya sombong.
Orang kaya itu sombong. Iya jemaah. Dorongan untuk sombongnya itu 150%. Makanya Rasul nggak takut kita fakir, takut kita kaya. Hancur, binasa seperti hancurnya Bani Israel. Qarun Bani Israel. Sekarang di mana Qarun? Di mana hartanya? Kan harta Qarun ya. Masuk ke dalam bumi. Ketemu. Habis. Makanya celaka. Yang bilang celaka siapa? Yang punya ilmu. Yang hatinya nggak hasad sama orang. Yang nggak pernah melihat harta itu sebagai tolak ukur kemuliaan dan bukan itu tujuan hidup. Apa yang dikatakan orang yang punya ilmu dalam ayat yang ke-80? Kata mereka, thawabullahi khairun. Pahala dari Allah lebih baik. Liman amana wa amila salihah. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi jamaah, kalau kita diberikan pilihan mendapatkan keuntungan dunia dan keuntungan akhirat, mana yang kita pilih? Saya minta satu orang yang menjawab, kemudian sebutkan alasannya. Jangan bilang dunia akhirat, disikat semuanya. Pilihannya cuma satu. Akhirat. Kenapa? Maka terpaksa Masya Allah. Barang siapa yang mengejar akhirat, yang mengejar pahala Allah, maka bukan terpaksa dunia itu, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang. Ya. Di antara kita yang merasakan itu siapa aja? Angkat ah. Enggak ada jemaah. Ini kesempatan jemaah. Yang merasakan mengejar akhirat, dunia datang sendiri. Enggak ada jemaah? Hah? Oh tawadu, Masya Allah. Kita semua merasakannya. Itu yang disebutkan Rasulullah SAW. Atatuhu dunya wa hiya raghimah. Dunia datang dalam keadaan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang. Tapi tujuannya apa? Akhirat. Itu yang disebutkan oleh orang-orang yang berilmu. Sehingga ketika rizki sedikit, santai. Rizki gak akan habis. Semakin dekat kita kepada Allah, rizki pasti datang. Bahkan dari arah yang tidak diduga. Makanya, jamaah rahmatullah Allah, kalau lagi susah, apa yang harus dilakukan? Kalau lagi susah nih rizkinya, beribadah. Kalau sudah senang, sugante udahan gitu maksudnya. Tetap beribadah kepada Allah. Perkara yang ketiga yang membuat kita merasa rizki itu sedikit jika diberikan oleh Allah, karena kita suka maksiat dan dekat dengan syaitan. Contoh maksiat yang banyak terjadi dan dilakukan oleh kebanyakan dari kita apa jemaah? Contohnya misalkan riba. Contoh ribanya seperti apa? Yang jawab dapat hadiah. Bapak yang mana tadi yang? Oh Bapak, udah dapat hadiah Bapak mata kaci. Tapi benar jawabannya. Masya Allah, betul. Minjam ke bank. Contoh yang lain selain minjam ke bank. Oh maksiat nonton televisi. Nonton televisi itu maksiat. Kenapa? Masya Allah. Di rumah antum ada televisi? Oh Masya Allah, dapat hadiah. Anak kasih 2. Anak kasih 2. Masya Allah. Ya. Oh gak ada televisi, dapatnya 2. Berarti baca, kalau gak ada televisi baca. Ya. Dan yang disebutkan benar jamaah. Ya. TV itu merusak akhlak anak-anak kita. Kalau ditanya kenapanya anak-anak sekarang mah baraong, hese di pasihan terang, sesah. Jawabannya karena mereka menonton yang buruk yang ada di televisi, kemudian kita kasih mereka gadget, handphone untuk bermain. Ya jang, sok.
hancur. Akhlak mereka hancur. Dan membuat mereka dekat dengan siapa? Syaitan. Ahlul ma'asi, korinnya orang yang jauh dari mengingat Allah bermaksiat, korinnya adalah syaitan. Nuqayyid lahu syaitanan, kata Allah. Kami akan ikatkan dia dengan syaitan, fahuwa lahu qarin, yang akan menjadi temannya. Dan ingat, di antara syiar semboyan syaitan yang dibisikkan kepada hamba Allah itu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-268, kata Allah, asyaitanu ya'idukumul faqra, kata Allah. Syaitan itu selalu menjanjikan, membisikkan kepada kalian tentang kefakiran. Semuanya kurang, sehingga dia tidak bersyukur kepada Allah. Hati-hati jamaah. Yang membuat kita selalu berpikir, ini teh nggak cukup, ini kurang, nahangan sakieu, syaitan. Terus supaya kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita jauh dari Allah. Dan kalau sudah tidak bersyukur jamaah, rezeki kita lancar atau seret? Jamaah. Ya jamaah, dalilnya hafal ini mah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Masyaallah, la in syakartum. Terus surat apa? Andi. Siapa yang bilang Ibrahim? Mumtaz, Masya Allah. Ini, kasih. Dapat hadiah. Surat Ibrahim. Kalau kalian kufur, kata Allah, aku timpakan azab. Tahuilah azabku itu pedih. Ini sering terjadi tidak? Sering dapat bisikan ini dari syaitan atau tidak? Sering. Berarti kita dekat sama syaitan. Iya jemaah. Ya. Orang kan sering bangga ya, dekat sama pejabat, ya. Dekat sama mungkin artis. Ini kalau dekat sama syaitan bangga nggak? Siapa yang bilang bangga? Dapat hadiah. Baca zikir pagi petang. Jawabannya itu jawabannya keceplosan. Masya Allah. Ya. Mungkin bukan bangga maksudnya. Ya, jamaah rahmatillah Allah. Apa yang mau dibanggakan ketika syaitan yang menjadi teman kita? Itu artinya kita ahlul ma'siyah. Sehingga syaitan yang menjadi teman kita bukan para malaikat. Oleh karenanya orang-orang yang tidak ridha dengan ketetapan Allah, yang menghentikan rizki mereka, kemudian mereka protes, bahkan mereka melakukan kekerasan, mereka itu sedang berteman dengan syaitan. Syaitan yang membisikkan, wah gak bisa begini caranya, gak bisa begini, perjuangkan segala macam. Padahal bumi Allah luas. Pekerjaan ada 1 juta, ada 1 miliar pekerjaan yang bisa dikerjakan. Dan jalur rizki tidak akan pernah berhenti selama kita hidup. Jamaah rahmatillah Allah. Perkara yang berikutnya, yang membuat kita merasa rizki itu sedikit, kayak yang dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang mungkin banyak terjadi di antara kita. Ya, kata para ulama adalah karena kita terlalu banyak bergaul dengan orang yang mampu, tidak bergaul dengan orang yang miskin. Ya, saya mau tanya, bergaul dengan orang yang kekurangan itu sunnah atau bukan? Hah? Sunnah. Sunnahnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW ketika berkata kepada para sahabat, jika kalian ingin melembutkan hati kalian, in aradta talyina qalbik, kalau ingin punya hati yang lembut, gampang menerima kebenaran, ya, gampang ternyuh, gampang berbuat baik dan seterusnya, maka apa kata Rasulullah SAW? Fa'at'imil miskin, kasih makan orang miskin. Gimana mau ngasih makan orang miskin kalau bergaulnya pun tidak pernah, dekat pun nggak mau, malas, ya. Lihat pakaiannya saja sudah malas, kelihatan barang saja sudah malas. Ini orang-orang sombong. Nabi Muhammad SAW seumur-umur selama beliau di Madinah, beliau jalan kemana-mana dengan siapa? Ahlus suffah.
Yang makan pun sulit. Yang makan pun ketika Nabi makan, mereka makan. Untuk melembutkan hati. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, jika ingin lembut hatinya, famsah ra'sal yatim. Usaplah kepala anak yatim. Artinya, dekatlah dengan mereka. Tanggung kehidupan mereka. Urusi mereka. Hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Dan bergaul dengan mereka jemaah membuat kita melihat kemana? Ke atas, ke bawah? Kata Rasul, unduru man huwa asfala minkum. Lihatlah yang di bawah kalian. Jangan lihat yang di mana? Yang di atas. Apa hikmahnya apa jemaah? Lihat di bawah terus. Berarti tunggul kalau jalan gitu jemaah? Bukan. Lihat orang yang keadaannya lebih buruk. Jangan lihat ke atas. Apa hikmahnya? Siapa yang bisa jawab dapat hadiah? Bersyukur atas apa? Keadaan yang kita miliki, nikmat yang diberikan oleh Allah. Masya Allah. Fadhal ya. Agar kita pandai bersyukur kepada Allah. Berarti kita bergaul dengan siapa sekarang jemaah? Jemaah? Orang kaya tetap. Masya Allah. Betul Pak. Susah. Kalau dikasih pilihan, kalau di undangan saja lihat yang berada sama yang enggak, yang berada yang dideketin. Ya, benar kata satu orang, mohon maaf ya, kata satu orang kafir, ini orang kafir yang bilang. Ya. Itu mohon maaf, ini bahasanya dia. Kentutnya orang kaya itu lebih wangi dari minyak wangi. Tapi bau mulut seorang yang miskin itu lebih busuk dari sampah. Karena yang dilihat keadaan ekonominya jemaah. Dan itu benar. Itu yang kita lakukan tuh sepanjang hidup kita. Itu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Itu yang tidak dilakukan oleh para sahabatnya sehingga mereka menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah. Jemaah rahmatillah Allah. Perkara yang berikutnya. Ya, perkara yang berikutnya yang membuat seseorang merasa selalu sedikit hartanya, rizkinya. Itu kurang atau tidak pernah mensyukuri rizki yang sedikit. Ya, saya mau tanya. Aqua gelas yang di hadapan hadirin sekalian rahmatullah, itu rizki Allah bukan? Rizki Allah. Sedikit atau banyak? Sedikit. Apa yang harus kita katakan ketika kita minum? Ketika kita dapat? Alhamdulillahilladzi. Walhamdulillah saja. Kurang jemaah. Nabi mengatakan apa? Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Cuman air putih. Bismillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karena kata Rasul, man la yashkuril qalil lam yashkurul katsir. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, dia tidak akan sanggup mensyukuri yang banyak. Berarti sekarang kalau makan odading jemaah, bilang apa? Alhamdulillah. Jangan ngomong kasar. Jangan ngomong kasar jemaah. Enaknya, waduh, naudzubillah min dzalik. Iya. Ayo makan dan langsung ngomong alhamdulillah. Jangan diikuti. Ya, orang sekarang kan sampai di video jemaah, betul? Masya Allah. Odadingnya siapa jemaah? Ini bukan iklan jemaah ya? Bukan. Mang itulah pokoknya. Masya Allah. Nah, syukuri yang sedikit itu syukuri. Maka kita sanggup untuk mensyukuri yang banyak. Dan bisa jadi kita nggak dikasih banyak karena yang sedikit pun nggak pernah bersyukur. Ya, pengen banyak, pengen sedikit jemaah. Rizkinya pengen banyak, pengen sedikit. Jawab jujur. Banyak, masya Allah. Berarti apa yang harus dilakukan? Bersyukur terhadap yang sedikit dulu. Ya. Kalau diberikan pilihan rizki yang cukup, diambil nggak? Yang ambil cuma beberapa orang. Yang lain pikir, mau istikharah dulu yang lain. Mau pikir-pikir dulu. Yang cukup jemaah. Karena yang cukup itu akan senantiasa
memenuhi kebutuhan kita sampai kita diwafatkan oleh Allah. Itu yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Kalau kita dikasih pilihan, tapi pilihannya bukan di tangan kita aja, di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah tetapkan dari zaman azali, sudah tetap. Jadi nggak usah mikirin itu. Saya teh kira-kira pi beunghareun atau kumahanya itu, nggak usah dipikir. Kalau beunghar ya pasti beunghar, kalau kekurangan pasti kekurangan jemaah. Tapi rezeki pasti selalu ada. Yang berikutnya jemaah, ya rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala. Penyebab kurangnya rezeki senantiasa dirasakan sedikit itu jemaah rahmatillah Allah, karena hati yang fakir, hatinya fakir, hatinya miskin. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, beliau bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, atara qillatal mali huwal faqr. Ya Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apakah engkau berpendapat yang namanya harta yang sedikit itu adalah kefakiran? Maksudnya orang yang punya harta sedikit itu fakir. Maka kata Abu Dzar, kalau kita ditanya jawabannya pasti sama. Kata Abu Dzar, na'am ya Rasulullah, betul. Harta sedikit fakir. Maka kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, qal innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalb. Sesungguhnya kekayaan yang sebenarnya itu adalah kaya hati, dan kefakiran yang sebenarnya adalah ketika hati seseorang itu fakir, merasa kurang terus menerus atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang fakir yang sebenarnya, meskipun rumahnya bagus, usahanya tapi selalu merasa kurang. Ada orang Pak, perusahaannya 70 perusahaan, itu 70. Ada 70, ada yang perusahaannya 100. Kenapa banyak-banyak jemaah? Kenapa punya 100 perusahaan? Pasti jawabannya, ya maju Ustadz, itu pinter dagangnya. Jawabannya karena dia fakir hatinya. Padahal satu perusahaan saja sudah bisa menghidupi dirinya, keluarganya, orang-orang muslim. Tapi fakir hatinya, gak cukup. Alhamdulillah kalau kita perusahaannya berapa jemaah? Gak ada, alhamdulillah. Tapi kita setiap hari keluar dari rumah, atau di rumah pegang HP, dagang. Betul gak jemaah? Mulia tidak? Mulia. Lebih mulia dari orang terkaya di dunia sekarang atau tidak? Siapa Pak yang paling kaya sekarang? Oh enggak, bukan dia sekarang. Hah? Oh Raja Brunei, Masya Allah. Masya Allah, jamaah rahmatillah Allah. Semakin kaya kita, semakin panjang hisabnya di hadapan Allah. Sudah ingat-ingat itu saja jamaah. Semakin banyak harta tanah kita, semuanya ada, semua komplit. Banyak hektaran, ratusan ribu hektar, hisabnya panjang. Allah akan tanya, nah patok ia digeser, nah ia diuruk tanah batur, nah bikin rumah tembok tetangga dia makan setengahnya. Ditanya nggak jemaah? Tanya. Nah bikin garasi di atas tanah siapa? Oh tanah umum. Di jalan. Ya nah di jalan betul. Iya jemaah. Ditanya nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya ini parkir jalan semuanya jemaah. Sudah dapat izin. Ya. Tapi kalau seenaknya taruh di jalan, mengganggu siapa? Orang lain. Tanah siapa? Tanah milik negara. Paling nggak milik rakyat, milik warga. Semuanya dihisab. Jamaah rahmatillah Allah. Yang berikutnya jamaah. Dan ini juga yang paling sering terjadi, kurang ibadah. Orang yang kurang ibadah, maka dia akan senantiasa kekurangan. Ada dalilnya nggak jemaah? Mungkin ada yang bilang, Ustaz, nah si eta tara sholat, ya,
tapi tetap kaya, bahkan lebih kah? Kenapa? Penyebabnya apa, Pak? Apa? Istidraj. Cek, artinya istidraj apa? Siapa yang bisa jawab? Dari belakang. Yang bisa jawab? Atau ibu-ibu? Oh enggak, ibu-ibu enggak bisa ya? Kulan, Pak? Yang kontek kumaha? Oh betul, itu istidraj itu pas. Diangkat, babetkeun gitu ya. Digejretkeun gitu ya. Betul pisan itu. Wah, masih banyak, Masya Allah. Tambah banyak. Ya, Bapak dapat hadiah. Masya Allah. Ini masih ada harganya sih. Apa? Tafadhal. Ini, tafadhal. Afwan. Diistidraj sama Allah. Jadi Allah ingin menyempurnakan azab kepada orang tersebut. Sudah, jangan sirik, jangan hasad. Biarin. Kenapa kita harus hasad sama orang yang nanti di akhirat Allah sempurnakan azabnya? Kalau kita melakukan itu, akal kita kurang, jemaah. Rugi 2 kali kita. Di dunia nggak dapat apa-apa atau kurang. Ya. Di akhirat kita akan digabungkan tuh sama orang yang diistidraj sama Allah. Ya, hati-hati jemaah. Kita sering ngefans sama pengusaha kaya kafir atau pengusaha muslim yang fasik kaya raya, kita suka ngefans. Betul nggak jemaah? Sayang si etata. Digabungkan nanti di akhirat bareng. Di mana jemaah? Surga neraka? Al mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama orang yang dicintai. Hati-hati. Gak perlu sirik. Adapun orang yang suka beribadah, ya, ahli ibadah. Contoh ahli ibadah itu seperti apa jemaah? Ini menisunyi senyap begini jemaah. Ini namanya sakinah. Ketenangan. Masya Allah. Bukan ketenangan sebetulnya semata, tapi takut ditanya dalil. Fadhal. Tadi pertanyaannya apa jemaah? Hah? Orang soleh apa? Orang taat beribadah kenapa? Oh, yang seperti apa? Contohnya betul. Seperti apa? Contohnya yang paling gampang menilai itu orang ahli ibadah deh, udah. Sholat tepat waktu. Kalau laki-laki di mana, Pak? Sudah. Ya. Gampang. Merasa rugi kalau kehilangan sholat berjamaah. Gampang. Itu baru satu. Sempurnanya seperti yang antum bilang tadi. Melakukan ketaatan, kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala semampunya, semuanya berusaha. Sedekah iya, puasa iya, salat tahajud iya, salat duha itu penting ya kalau cari rezeki, betul? Kata siapa jemaah? Ya. Karena pahalanya pahala sedekah, tapi salat duha mah rajin lah pokoknya. Ya. Dan seterusnya. Nah, jika orang keadaannya seperti ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, ini hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yaqul ya ibna Adam." Allah taala berfirman, "Wahai anak Adam," kata Allah. Ini yang diajak bicara semua makhluk dari kalangan manusia yang diciptakan oleh Allah. Dari kalangan hamba-hamba Allah, tafarragh li ibadati. Apa artinya? Fokuskan waktumu, hidupmu untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas kita itu hanya apa? Ibadah jemaah. Oh, berarti gitu Ustaz. Di masjid duanya ya. Terus ke daerah-daerah, ke tempat-tempat lain dakwah weh hungkul gitu sudah. Enggak usah kerja. Da ibadah, betul tidak jemaah? Bukan. Tapi yang dimaksud oleh Allah kata para ulama, jadikan tujuan hidupmu, fokus utamamu bagaimana caranya menyempurnakan ibadah kepada Allah. Bukan cari ini, bukan cari makan, bukan. Tapi tetap cari makannya, karena cari makan itu apa, Pak? Ibadah. Cari makan ibadah bukan? Jemaah? Fisabilillah bukan? Yakin?
Berarti kalau mati sedang mencari nafkah, mati di jalan Allah. Dengan syarat apa syarat? Dengan syarat memang betul-betul Allah yang membuat dia keluar dari rumah mencari nafkah untuk keluarganya. Jamaah ya rahmatillah Allah. Perintah Allah fokus ibadah. Ya, Allah nggak bilang fokus dagang. Ya, fokus cari apa tadi? Fulus. Ya, atau cuan kata orang sekarang. Pokoknya kalau istilah duit mah apal semua. Cuan, hepeng, apalah semuanya. Tahu semuanya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, amla'u sadraka ghinan wa asuddu faqrak. Jika engkau melakukannya, jika engkau fokus ibadah, pokoknya adzan, lagi kerja berhenti sholat, lagi dagang, lagi rame-ramenya itu pelanggan di depan semuanya, lagi ngantri, punten sholat dulu, tutup, jegrek. Saya ini ketemu beberapa orang jamaah yang membuktikan bahwasanya ketika mereka meninggalkan dunia mereka karena Allah, ini lagi rame-ramenya mereka tutup, ternyata rizkinya bukan diberhentikan, rizkinya ditambah berkali lipat. Ada tuh berapa orang di Bandung kayak gitu. Semenjak tutup toko waktu sholat, lagi rame-ramenya ditutup, gak peduli, maka rizkinya bertambah. Karena Allah bilang, aku penuhi hatimu dengan kekayaan, kemudian kefakiranmu akan aku hilangkan. Artinya Allah akan limpahkan rizkinya. Kalian tidak akan pernah fakir kalau ibadah kepada Allah yang menjadi tujuan. Yang membuat Allah membuka pintu langit dan bumi apa? Keberkahan, rizki dari langit, rizki dari bumi. Apa jemaah? Masya Allah. Dalilnya? Antum bisa sebutkan dapat hadiah? Udah dapat hadiah belum? Udah ya? Tambah lagi nggak apa-apa, boleh. Allah. Masya Allah. Apa dalilnya jemaah? Siapa yang bilang Araf? Nah, itu antum ayat berapa? 96. Masya Allah. Luar biasa, ini penghafal Al-Quran nampaknya. Masya Allah. Nah, udah nikah belum? Itu risalah nikah. Mudah-mudahan cepat nikahnya. Ayahnya yang tertawa. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau amanu ahlul qura, lau amana ahlul qura wattaqau, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau orang-orang di dalam sebuah negeri itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan pintu langit, keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Dan bentuk ketakwaan yang paling terlihat itu adalah ibadah yang rajin. Orang yang ibadahnya rajin sudah pasti yang haram ditinggalkan sama dia. Itu pasti berkaitan jemaah. Kalau dia pura-pura pasti ketahuan. Api-api ke masjid rajin, wah, pasti ketahuan dia pura-pura. Pasti yang haram dimakan sama dia, pasti ketahuan, semua orang pasti tahu. Tapi kalau yang sungguh-sungguh karena Allah, semua yang dibenci Allah dia tinggalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang tadi, wa illam taf'al. Kalau kalian tidak melakukan, kalau kalian tidak beribadah, fokus beribadah kepada Allah. Jemaah, ibadah itu menyita waktu atau tidak? Siapa yang bilang ya? Menyita waktu. Kenapa? Ibadah butuh waktu. Tapi habis waktu kita dengan ibadah? Enggak. Ibadah itu membuat pekerjaan kita gagal atau tidak? Terganggu atau tidak? Jemaah, mangkaning ada peraturan katanya waktu ibadah akan dihilangkan. Kumaha jemaah? Jemaah, kalau mendengar berita kayak gini apa yang harus dilakukan jemaah? Jemaah? Ya jemaah, tetap beribadah. Apa susahnya jemaah? Siapa yang bisa melarang kita untuk beribadah kepada Allah? Siapa yang punya hak? Ada yang punya hak jemaah? Enggak ada. Siapapun orangnya.
Maka ibadah kepada Allah itu adalah pilihan yang gak bisa diganggu-gugat. Gak usah protes, tetap beribadah. Apa susahnya? Maka Allah penuhi rizkinya. Betul gak jemaah? Ya. Kalau ternyata protes terus gak sholat, jemaah, kefakirannya dipenuhi atau tidak? Dihilangkan atau tidak? Tidak. Rizkinya didatangkan dengan mudah atau tidak? Tidak. Tetap beribadah kepada Allah. Kalau kalian tidak fokus beribadah, kata Allah Subhanahu wa taala, mala'tu yadaka syughlan. Kalian hanya akan aku sibukkan dengan pekerjaan kalian. Walam asudda faqrak. Kefakiran kalian tidak akan aku hilangkan. Tetap fakir. Berarti cara termudah, penuh berkah untuk mendatangkan rezeki apa? Ibadah. Berarti kalau baru di PHK, apa yang harus bertambah jemaah? Ibadahnya. Kalau sepi bisnisnya sekarang, apa yang harus dilakukan? Ibadah. Kalau kemudian bangkrut, apa yang harus dilakukan? Ibadah deh. Iraha usahanya jemaah. Berusaha adalah bentuk ibadah. Tetap berusaha. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkara yang berikutnya. Bismillah. Khalas ya. Perkara yang berikutnya yang membuat kita selalu merasa kurang. Apa jemaah? Penghasilan yang tidak halal. Ya. Nah, syuk. Contoh penghasilan tidak halal seperti apa jemaah? Saya tunggu sampai maghrib jemaah. Ya Allah. Ya, mencuri jelas itu nggak ada khilaf. Hasil judi. Ya Allah, togel. Udah lama nggak dengar kata togel. Kalau zaman dulu SD SB. Oh lagi musim, masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Pasti alasannya karena di PHK. Sugan we rezeki nom. La haula wala quwata illa billah. Maka akan semakin fakir orang-orang yang seperti itu. Wallahi, itu dijamin, pasti Allah akan hancurkan rezekinya. Kalaupun dapat pasti hilang. Pasti tidak diberkahi oleh Allah. Contoh yang lain yang enggak dirasakan haram tuh, tetap aja dikerjain. Hah? Riba, masya Allah. Berarti riba ada di mana-mana, betul jemaah? Ya. Selain riba, apa lagi jemaah? Itu yang ana inginkan. Enggak jujur di dalam perniagaan. Ya. Saya suka beli buah jemaah. Manis, manis, kata yang jual. Manis, Kang, mangga dicobian, kasih yang enak. Sampai ke rumah, yang enak berapa? Ah, mending satu, semuanya enggak. Rasanya enggak ada yang manis. Ini namanya apa? Tatfif. Allah bilang dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Belum lagi timbangan. Kurangnya berapa on? Berapa on, Pak? Biasanya. Standarnya kurang berapa on, Pak? Hah? 2 on rata-rata. Subhanallah benar. Di mana-mana kurangnya 2 on. Kayaknya ijma itu di antara para pedagang. Haula wala quwata illa billah. Kurang sampai rumah ditimbang di Allah 8 on. Betul enggak jemaah? Halal atau haram hasil yang didapat oleh mereka? Maka kalau antum perhatikan, mohon maaf, ini saya bukan sedang mencela orang, tidak. Tapi mereka duduk di pinggir jalan, mukanya ditekuk. Padahal yang beli banyak. Di kantongnya itu uang biru, merah, apa semua ada. Tapi mereka capek, letih. Beban di kepala sepertinya banyak sekali. Lihat, mana yang bahagia, nggak ada. Ya, belum lagi kalau di pasar kebakaran lagi pasarnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah, jamaah rahmatullah Allah. Ayat yang ke-276. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Sudah cukup kata para ulama. Ayat ini sebagai bukti harta yang haram akan membinasakanmu. Karena Allah bilang, yamhaqullahu riba. Riba akan dihancurkan oleh Allah. Akan membuat orang yang mendapatkannya hancur. Allah menghancurkan riba. Semua harta yang haram nasibnya akan sama. Dan Allah tumbuhkan sedekah. Oleh karenanya orang yang makan harta haram sampai dia berhenti dari hasil yang haram itu, baru dia akan merasakan nikmatnya apa? Kecukupan. Jamaah, ada yang mantan pegawai bank di sini jemaah? Alhamdulillah, tidak ada. Ada yang usahanya pakai riba? Jangan bilang tawadhu jemaah. Ada yang pakai riba? Tidak ada. Masya Allah, ini berarti aman semua. Belum. Oh, dulu seperti itu, Masya Allah. Sekarang tidak. Yang dulu pernah merasakan harta haram, dengan sekarang yang hasilnya lebih sedikit, mana yang lebih nikmat? Kenapa? Apa? Hatinya tenang, meskipun kurang. Cukup. Siapa yang mencukupkan? Allah. Coba jamaah rasakan apa yang terjadi dalam hati. Ketika merasa cukup padahal sedikit, Allah sedang mencukupi rizki kita. Berarti kita di jalan yang benar. Kurang tapi naha. Tenang weh. Ya. Asa susah tapi nahanya hasil sedikit teh gak bikin saya stres, gak bikin saya bingung. Ya. Siapa yang dulunya orang kaya jamaah? Oh berarti masih kaya semua sekarang, Masya Allah jemaah. Gak ada yang pernah kaya. Ya, jemaah yang rahmatillah Allah. Semua dari kita pasti pernah merasakan kesulitan. Tapi ketika kita di atas jalan Allah, yang paling terasa dan sama semua orang, tidak ada yang berbeda. Ketenangan, kecukupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita berarti sedang di jalan yang benar. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya sebelum yang terakhir jamaah rahmatillah Allah, yang membuat kita senantiasa kurang jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, adalah jarang berdoa kepada Allah. Makanya rizkinya tidak bertambah atau tidak cukup. Jarang minta sama pemilik rizki yang memberikan rizki. Cik doa yang bisa dibaca supaya kita senantiasa cukup atau rezekinya gampang. Ada nggak sih dalam Islam? Apa? Baca. Masya Allah, luar biasa. Betul itu jemaah? Ada yang bilang nggak tahu tadi. Betul tidak jemaah? Betul? Jawabannya betul tapi kurang tepat. Oh iya. Doa itu betul. Tapi ada doa lainnya yang sebetulnya jauh lebih mujarrab. Masya Allah. Itu juga betul tapi kurang tepat. Itu kalau punya Enggak juga. Betul, itu juga betul. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku doa yang jika aku baca maka hutang sebesar gunung pun dilunasi, pasti lunas. Doanya tadi, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, berarti sudah dua doa itu ya. Cik itu tadi amalin. Tapi ada satu lagi. Yang ketika Rasulullah SAW membacanya, ya kata perawi hadis, Rasul seketika dapat hadiah daging panggang yang sudah dibakar tinggal makan. Artinya rizkinya kilat langsung datang, jebret. Jamaah. Ada yang hafal doanya? Mau diajarkan tidak doanya? Yang mau angkat tangan?
Oh, yang lain nggak mau, ya sudah kalau begitu. Jamaah rahmatillah Allah, tulis. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan yang lainnya. Diriwayatkan dalam silsilah Ahadits As-Sahihah karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya jamaah rahmatillah Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamu tamu di salah satu rumah istrinya. Kemudian beliau meminta, ada makanan tidak yang bisa dihidangkan? Kata istrinya, semua istrinya, 9-9-nya mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Gak ada yang bisa dihidangkan. Maka kemudian Rasulullah SAW membaca doa ini. Apa doanya? Allahumma, kata Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika. Ya Allah, aku meminta keutamaan darimu dan rahmat darimu ya Allah. Fa innahu la yamlikuha illa anta. Fa innahu la yamlikuha illa anta. Karena sesungguhnya keutamaan berupa rizki dan rahmat dari Allah itu yang memiliki hanya siapa? Hanya engkau ya Allah. Yang punya hanya engkau. Coba diulang. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Apa yang terjadi kata Abdullah bin Mas'ud? Seketika uhdiyalahu syatun masliyah. Seketika ada yang memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Entah siapa. Daging yang sudah dibakar siap dimakan. Kata para ulama, doa yang mustajab, yang keluar dari hati yang penuh keyakinan. Jangan sampai keluar dari masjid ini nanti di rumah diamalin terus mengatakan, nah, gak ada rezeki yang datang. Ya, nggak bisa. Kalau kita yakin mutlak kepada Allah, Allah yang menjamin rezeki kita, maka demi Allah doa ini fungsinya, efeknya, dampaknya sama seperti yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Ya, kata Rasul apa? Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Minta kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan menjawab. Perbanyak doa ini jemaah. Siapa yang bisa mengulang? Satu orang silahkan dapat hadiah. Ini hadiahnya masih banyak. Dari belakang lagi, jemaah. Baca juga boleh. Fadhal yang di belakang, yang di pojok, silakan Kang. Masya Allah, barakallahu fiik. Dari sahabat siapa diriwayatkan? Maaf. Sahabat siapa? Oh, namanya Kang Ferry, Masya Allah. Tadi sahabat siapa yang meriwayatkan? Gak ada sahabat yang namanya Kang Ferry. Sahabat Rasul maksudnya. Abdullah ibnu Mas'ud. Masya Allah. Ya, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa perkara yang membuat rizki kita terasa seperti dihentikan oleh Allah subhanahu. Maka hilangkan perasaan itu dengan melakukan kebalikannya. Ya. Kalau kita jarang berdoa maka banyak berdoa. Doanya baru dapat yang baru tadi. Ya, yang saya yakin baru tadi mendengar. Padahal itu hadis yang sahih diriwayatkan oleh para ulama. Ya. Kemudian kalau masih makan harta haram berhenti. Kalau ada anaknya yang kerja di bank, bilang sama anaknya, nak keluar sekarang, besok keluar. Jangan kerja lagi. Karena selama anak kita makan, bekerja, menghasilkan yang haram, maka dia akan senantiasa fakir. Tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Berhenti keluar. Jangan takut sama rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti rizki Allah itu. Ya, jika jarang ibadah, maka perbanyak ibadah. Ya, jangan malu disebut santri. Ya.
Kadang-kadang ada orang yang malu, saya eta masak nyantri jelma teh. Wah, can adzan geus ka masjid cenah. Masyaallah. Ya apa masalahnya kalau belum adzan sudah ke masjid? Can adzan geus ka masjid. Eta dikunci keneh pantona geus aya di masjid. Oh subhanallah. Emang kenapa? La haula wala quwata illa billah. Ya, justru itu tanda Allah memberikan dia kebaikan, ahli ibadah. Ya, justru kita harus pengen seperti mereka. Ya, dan yang lain sebagainya. Jamaah rahmatin Allah. Nah, kita cukupkan sampai di sini jamaah rahmatin Allah. Sisa waktunya kita baca beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan anak, apakah anak berdosa bila di rumah ada stok makanan atau kebutuhan lain lalu anak merasa tenang dengan stok itu? Apakah anak berdosa dengan perasaan anak? Barakallahu fiik Ustaz. Jawabannya tidak ada masalah. Selama stok makanan itu dari harta yang halal. Kemudian yang kedua, stok makanan itu bukan bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ya, Rasulullah SAW ketika menasehati salah seorang istrinya, kata Rasulullah SAW, jika engkau memasak makanan berkuah, fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Perbanyak airnya, kemudian lihat tetanggamu yang butuh, yang susah makan siapa? Kasih. Ya, paling tinggal ini yang kita lakukan. Karena kalau kita ada makanan di rumah pasti tenang. Semua dari kita pasti tenang. Tapi lupa untuk ngasih siapa? Saudara-saudaranya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukumnya jika diberi nafkah oleh suami yang berpenghasilan yang tidak jelas halal dan haramnya? Bagaimana sikap istri dan anak yang diberi makan darinya? Syukran barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Makanan yang tidak jelas halal haram disebut apa aja? Syubhat. Syubhat itu sikap seorang mukmin terhadap syubhat itu apa sikapnya? Meninggalkan yang syubhat. Ini jika memang syubhat. Yang sering terjadi sebetulnya bukan nggak jelas, tapi istri tidak mau tahu. Atau suami bilang, pokoknya mah diberi nafkah ku saya. Rek ti mana oge terserah, pokoknya mah aya rezekina. Titik. Betul tidak jemaah? Ya. Maka sikap seorang istri yang soleha untuk menyelamatkan dirinya dan suaminya ketika mendapatkan nafkah, tanyakan dari mana ini. Paksa suami untuk mengatakan. Karena jika suami tidak mau mengatakan, kemungkinan terbesarnya apa jemaah? Haram. Jika haram, sikap yang terbaik apa jemaah? Tolak. Loh, kenapa ditolak jemaah? Makan apa kalau ditolak? Jawabannya, kalau tetap dimakan dan dikasihkan ke anak, apa kata Rasul? Apa kata Rasul? Daging yang tumbuh dari harta yang haram, neraka itu adalah tempat kembalinya. Sederhana aja. Kenapa dihukum? Karena harta haram itu bisa dihilangkan, harta haram itu bisa ditinggalkan. Ya, rizki Allah yang halal jauh lebih banyak. Maka bagi orang yang santai-santai saja makan harta yang haram, gak bertanya sama suaminya, dia berhak dihukum di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Masya Allah pertanyaannya. Sebesar apa Ustadz keutamaan mencari nafkah? Sebesar apa aja? Hah? Sebesar apa kita? Hah? Oh, sebesar gunung Uhud. Masya Allah. Mencari nafkah itu fisabilillah. Ya, mencari nafkah itu fisabilillah. Dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Allah jamin rizkinya, Allah lapangkan jalan nafkahnya. Kalau dia betul-betul fisabilillah. Sudah, itu cukup. Dan setiap rizki yang diberikan oleh suami kepada keluarganya semuanya sedekah. Terus anak beli ciki, ya ciki merek bukan jemaah? Oh, ini bukan iklan lah ya pokoknya ya. Ciki, beli ciki, setiap butir ciki yang dimakan dari hasil jajan yang diberikan ayahnya jadi sedekah.
Mangkading dalam satu bungkus cikit ada 20 biji, berarti 20 kali sedekah. Lep. Itu yang jarang kita pikirkan ya. Bapak-bapak, suami-suami itu kalau ngasih nafkah itu hanya sekedar ngasih makan. Padahal semua suapan yang masuk itu sedekah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah rahmatillah Allah. Dan bagaimana kiat-kiatnya kata penanya agar semangat dan ikhlas dalam mencari rezeki atau nafkah? Bagaimana kiatnya jamaah? Supaya semangat, kira-kira supaya semangat apa yang harus dilakukan? Satu saja, nggak perlu banyak-banyak. Apa? Jadikan rezeki, mencari rezeki sebagai ibadah. Cukup. Sudah. Ya. Pertanyaan yang berikutnya. Saya mau tanya kalau wah, ini marketplace, saya nggak tahu jawabannya. Wallahu a'lam. Wah, ini menarik. Ustadz, istri ana suruh ana menikah lagi. Masya Allah. Ini langka aja, Pak. Ini kata bapak-bapak, ini istri ahli surga. Masya Allah. Masya Allah. Dengan alasan kalau menikah lagi rizki akan lancar. Apakah benar seperti itu, Ustaz? Jika dalil yang menyatakan menikah lagi itu melancarkan rizki tidak ada. Tapi dalil umumnya ada. Dalam surat An-Nur kata Allah Subhanahu wa taala, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau orang yang menikah itu fakir, kalau dia menikah mau kedua, ketiga, keempat, Allah pasti penuhi kebutuhannya, berikan keutamaan kepada dia. Allah karuniakan rizki. Satu. Yang kedua, setiap hamba Allah itu membawa apa? Rizkinya masing-masing. Jadi kalau nambah istri berarti iya. Dan bagi suami yang bertanya ini, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dan saran anak, tidak perlu menikah lagi. Muliakan wanita yang seperti ini. Tapi kalau mau menikah lagi mangga, terserah itu. Tapi kalau saran anak nggak perlu. Karena bisa jadi wanita yang nyuruh nikah tadi nih, istri pertamanya, ketika sudah menikah lagi suaminya berubah. Menjadi apa? Baik. Bapak-bapak sudah lebih paham dari saya. Ustadz, apakah ada wirid atau doa yang bisa mendatangkan rezeki yang melimpah? Kata ajengan itu ada. Tulisannya ajengan maksudnya. Jawabannya ada. Memang ada seperti doa-doa yang tadi, tapi doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan yang dikarang-karang. Kenapa kita harus mengatakan seperti ini? Karena ketika seseorang mengatakan begini, ini doa dibaca sekian kali, kamu rizkinya pasti lancar. Pertanyaannya, yang menjamin rizkinya pasti lancar siapa? Yang ngasih amalan, dia itu nabi bukan, rasul bukan, apalagi jauh lebih dari itu, dia bukan Rabbul Alamin yang menjamin rizki setiap makhluk. Bagaimana kita bisa percaya doa yang diajarkan bisa melancarkan rizki? Padahal Allah nggak bilang. Nabinya tidak mengajarkan. Tapi dah Ustadz kalau dibaca teh kejadian. Betul nggak jemaah? Oh berarti nggak pernah keajengan, nggak pernah minta amalan ya? Bagus, masya Allah jemaah. Tapi saya kasih jawaban, terjadi jemaah. Maka jawabannya kata para ulama, jika seseorang mengamalkan sesuatu yang tidak diajarkan sama sekali di dalam Islam, tapi ternyata dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh amalan itu, maka ketahuilah syaitan sedang membantunya supaya dia lebih tersesat dari jalan kebenaran. Jadi dibantu sama jin agar dia lebih jauh dari Allah dan Rasulnya. Itu yang terjadi. Makanya jangan tertipu. Ya kita mah sering tertipu jemaah. Dulu ada orang-orang yang biasanya kalau pengen makmur usahanya lancar itu daun hanjuang, tahu jemaah? Tahu pasti. Dianclomkeun gitu ke air beras yang sudah dicuci air berasnya terus dicepret-cepretin. Itu hubungannya daun hanjuang sama air beras. Rizki lancar apa jemaah? Gak ada. Ya.
Padahal Nabi sudah mengajarkan, Allah sudah menunjukkan jalan. Jadi kalau pengen lancar rezekinya, apa solusinya tadi? Ibadah. Baca doa apa tadi? Yang terakhir, salah satunya. Wah, langsung hafal. Kalau doa ini langsung hafal. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa ant. Ya. Jamaah rahmatullah. Ini yang terakhir. Ustadz Afwan, seringkali Ustadz menekankan bahwa cara agar rizki terjaga adalah beramal atau beribadah. Tapi di sisi lain kita juga tidak boleh beramal untuk tujuan dunia. Masya Allah. Mohon penjelasannya Ustadz. Saya akan jawab dengan hadis Nabi Muhammad SAW tadi yang disampaikan. Yang menjamin bahwasanya rizki kita itu dijaga ketika kita rajin beribadah siapa? Hah? Allah. Taib. Satu. Dalam Al-Quran Allah bilang kalau kita beristighfar, rizki dibuka dari langit, dari bumi, sungai mengalir, anak banyak. Siapa yang bilang? Saya bertanya lagi sekarang. Kalau kemudian kita menjaga ibadah-ibadah tersebut dengan ada harapan mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah, saya mau tanya. Ya, keutamaan yang dijanjikan oleh Allah. Saya mau tanya, apakah itu beramal ibadah dengan tujuan dunia? Paham maksudnya coba? Ketika kita pengen rizki lancar dengan beribadah, yang kata Allah kalau kamu beribadah rizki lancar, berarti kita melakukan ibadah itu karena siapa? Karena Allah. Dan berharap Allah memberikan balasan. Itu namanya lillahi ta'ala namanya. Paham maksudnya coba? Beda kalau begini caranya. Saya kenal satu orang, prinsipnya begini. Sholat enggak. Semua ibadah yang fardu tidak. Tapi sedekahnya enggak pernah putus. Ketika ditanya kenapa sedekahnya rajin. Kan Allah menjamin. Kalau saya sedekah, maka Allah pastikan. Nah pertanyaannya, ini tujuan sedekahnya apa jemaah? Dunia, jelas. Karena kemudian dia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah yang lainnya. Makanya para ulama mengingatkan, ketika Allah menjanjikan balasan dunia dalam ibadah, terus kita termotivasi untuk melakukannya, maka ketahuilah itu lillahi ta'ala. Kenapa? Karena kita mengharapkan balasannya dari siapa? Dengan cara yang diajarkan oleh Allah. Cik, saya mau tanya, kenapa sholat jamaah? Oh, lillahi ta'ala berarti kalau nggak dibalas juga nggak apa-apa. Yang dikejar itu kenikmatan surga yang kalau buat bapak-bapak mayoritas itu bidadari. Iya jam. Aduh, eta bidadari 70. Aduh. Mangkading rumah gede 70. Masya Allah. Ketika sholat dengan keinginan ya Allah masukkan saya ke dalam surga supaya saya bisa menikmati setiap kenikmatan surga. Itu lillahi ta'ala atau bukan? Lillahi ta'ala. Padahal yang dikejar itu kenikmatan di dalam surga. Karena Allah yang menjanjikannya. Kita cari dengan cara yang benar. Terlihat perbedaannya jemaah. Maka jangan juga mengatakan kemudian begini, saya mah lillahi ta'ala, tarek dibalas, terserah Allah. Nggak bisa. Banyak yang berprinsip seperti itu jemaah. Nungarana lillahi ta'ala teh benar-benar tidak berharap apa-apa. Kalau begitu nggak usah ibadah. Karena dalam ibadah Allah menjanjikan apa-apa. Iya, rizki ada. Betul tidak jemaah? Dijaga keturunan ada dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jemaah rahmatillah Allah. Ini yang bisa kita sampaikan. Tujuan saya menyampaikan ini jemaah rahmatillah Allah agar kita semua tidak pernah ragu akan rizki yang ditetapkan oleh Allah. Jangan sibuk dengan rizki sehingga kita melupakan perkara yang jauh lebih penting. Menghambakan diri kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sampai Allah menjemput kita dengan ajalnya. Yang terpenting
Yang menjadi prioritas hidup kita hanya ibadah. Adapun rizki, Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk memikirkannya. Karena Allah sudah menjamin. Terlebih di zaman seperti ini. Betul tidak jemaah? Di zaman banyak kemaksiatan yang membuat rizki Allah tahan. Keberkahan Allah cabut. Nikmat Allah hilangkan. Maka kita sangat butuh Allah dalam keadaan yang seperti ini. Dan jalan satu-satunya adalah dengan ibadah. Semoga Allah memberikan penjagaannya kepada kita semua, insya Allah. Menambahkan rahmatnya, keutamaannya kepada kita semua. Dan tentunya mengakhiri kehidupan kita dengan kehidupan yang husnul khatimah, insya Allah. Di atas agama Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.